Lalu tiba-tiba dari 3.000 orang ini datang dengan SK untuk menggeser mereka yang sementara masih mengabdi di sekolah itu. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Maka untuk itu, mestinya kita dorong pemerintah, kita meminta kepada pemerintah dan kita yakin, kita berpikir positif bahwa pemerintah masih sedang mengkaji ulang. Selamat bertemu kembali bersama saya dan Neno di sini, dan harapan saya semoga Bapak Ibu sekalian di mana saja berada dalam keadaan sehat walafiat. Saya di sini untuk membicarakan setidaknya ada dua hal. Saya coba bahas dalam satu video ini tentang apa saja. Sebelumnya kita intro dulu. Oke, terima kasih dan semoga Bapak Ibu sekalian bisa mendukung saya dengan tekan tombol like, comment, share, dan kalau ada yang kurang berkenan ya beri saya masukan, tulis di komentar, dan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mengikuti saya. Siapa tahu ada informasi-informasi yang menarik dari saya, karena channel saya ini tidak saja berisi tentang pembahasan seputar dunia pendidikan, tapi juga akan berisi tentang tips-tips tentang YouTube, tentang pemanfaatan teknologi di dunia pendidikan dan sebagainya. Oke. Akhir-akhir ini ada dua masalah yang tidak kecil yang sedang dialami atau menjadi topik perbincangan di dunia pendidikan, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Yang pertama itu tentang nasib 3043 pelamar P1 guru P3K yang nasibnya belum ditentukan. Yang kedua tentang kebijakan bersekolah pukul 5.30 yang dikeluarkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Victor Bung Tilulai Skodat. Oke, kita mau bahas duluan yang mana? Saya mulai dulu dari yang 4.000 atau 3.043 orang yang sudah lulus P1. Well done. Kita mulai soal pengangkatan honorer. Secara garis besar pernah, saya tidak pasti untuk memastikan itu di mana beritanya, tapi pernah ada pernyataan dari Gubernur NTT yang meminta langsung kepada Kementerian Pendidikan untuk tidak perlu dilakukan tes khusus untuk NTT. Jadi langsung dianalisis dan diangkat. Ini tentu baik adanya, karena apa? Di setiap sekolah sebenarnya sudah ada pendataan yang saya yakin datanya valid 100%, yaitu Dapodik atau data pokok pendidikan. Sehingga kalau ingin mengangkat guru hanya dengan memanfaatkan Dapodik itu, kita sudah bisa tahu kebutuhan, kelebihan, dan kekurangan guru di sebuah sekolah. Namun upaya untuk meminta langsung diangkat itu tidak berhasil oleh Gubernur NTT. Meminta kepada Mas Nadiem, saya tidak tahu itu waktu kayaknya di dalam rangka kunjungan kerja Pak Menteri ke Rotendao atau kemana, tapi sempat ada wacana itu. Nah, karena tidak jadi, maka semuanya dilakukan melalui seleksi. Kalau tidak salah di tahun 2021 dan 2022 sekitar ada 8.000 formasi yang dikeluarkan oleh Pemprov NTT, dan semuanya sudah tes baik tahap 1 maupun tahap 2 dengan jumlah yang sekitar mendekati 5.000 sudah lulus. Permasalahan yang muncul adalah tentang 3.043 jumlah honorer yang nasibnya belum dipastikan. Di sini menurut saya mereka ini adalah orang yang lulus P1 namun tidak ada formasi kosong untuk mengisi tempat itu. Saya tidak tahu dari guru apa saja para honorer ini, dari 3.043 ini, dari guru-guru apa saja. Tetapi hemat saya, kalau tidak dilakukan analisis ulang dan pemerintah langsung menetapkan pengangkatan mengisi sekolah-sekolah yang kosong, misalnya di sekolah tempat saya formasinya tidak terisi, dan langsung mengangkat orang P1 datang untuk mengisi formasi itu, menurut hemat saya ini akan terjadi ya semacam bentrok lah
ada ketidaktegaan di situ, karena ada guru honor yang sudah mengabdi lama di sekolah itu, dan ketika diberikan kesempatan 2 kali untuk mengikuti seleksi, guru honor tersebut belum memenuhi passing grade sehingga posisinya tetap kosong. Lalu tiba-tiba dari 3.000 orang ini datang dengan SK untuk menggeser mereka yang sementara masih mengabdi di sekolah itu. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Maka untuk itu, mestinya kita dorong pemerintah, kita meminta kepada pemerintah, dan kita yakin, kita berpikir positif bahwa pemerintah masih sedang mengkaji ulang. Beberapa hari terakhir ini atau minggu lalu dari Pemprov NTT sudah memberikan format untuk mengisi analisis kebutuhan guru di setiap sekolah yang ada. Dan sekolah saya salah satunya kami mengisi analisis. Nah, menurut saya analisis seperti ini dibutuhkan agar nanti 3.043 orang ini tidak salah masuk kamar. Kita dorong, kita dukung pemerintah untuk melakukan analisis sehingga guru-guru yang sudah lulus P1 ini nanti ketika dibuka formasi, mereka langsung mengisi di sekolah induknya masing-masing, sehingga kita tidak terkesan merampas piring orang lain. Mungkin begitu. Jadi Bapak Ibu, dari ke-3.000 orang yang masih dalam penantian, kita tetap menanti dengan penuh harapan yang besar bahwa pemerintah akan tetap memikirkan sesuatu yang terbaik. Terlepas daripada berapa besar anggaran yang sudah digelontarkan, saya pikir sebagai orang kecil di bawah kita tetap berpikir positif. Karena apa? Banyak sekali persoalan yang harus kita selesaikan. Misalnya di sekolah, ada masih begitu banyak tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru. Mari kita sama-sama bergandengan tangan, saling bahu-membahu, kita membangun pendidikan di NTT yang menurut saya sedang tidak baik-baik saja. Oke, dan kalau memang ada wakil rakyat yang menyuarakannya, kita juga bersyukur karena kita percaya bahwa pemangku kepentingan para wakil-wakil rakyat kita juga berjuang demi kita semua dan demi NTT yang akan sejahtera dan maju. Oke, itu soal honorer, dan kalau memang ada yang kurang atau ada yang keliru, kita sama-sama meluruskan. Ini menurut kacamata saya. Kita tetap bersabar agar semua akan indah pada waktunya. Sekian dulu, sampai jumpa. Saya Delanu, mohon maaf sekali lagi kalau ada kata-kata yang salah. Dah.